Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda, dan selamat pagi bapak ibu guru semua. Jumpa lagi bersama saya Bu Wuri dalam pembelajaran online. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian tetap mengikuti video pembelajaran online bersama Bu Wuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. KD yang kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 dan IPA KD 3.2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menemukan informasi penting yang didapat dari teks bacaan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, coba simak gambar pada layar. Kemudian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa sajakah makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Ya, jawabannya adalah ayam, bebek, dan kambing. Yang kedua, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan antara kambing dan ayam atau bebek? Ya, kambing bergerak menggunakan 4 kaki, ayam bergerak menggunakan 2 kaki. Apa pula persamaannya? Ya, persamaannya adalah sama-sama membutuhkan udara untuk bernapas. Yang keempat, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Jawabannya iya. Yang kelima, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Oksigen diambil melalui udara melalui alat pernapasan. Yang keenam, apakah yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Jawabannya adalah menanam banyak pohon. Mengapa? Ya, karena pohon itu adalah penghasil oksigen. Yang ketujuh, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Menjaga dan merawat tanaman di lingkungan sekitar dengan baik. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang informasi penting? Informasi penting adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian tertentu. Cara memperoleh informasi penting adalah dengan membaca teks dengan cermat. Informasi penting dapat diperoleh dengan menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi penting dapat disajikan melalui peta pikiran atau mind map. Sekarang kita simak teks bacaan berikut ini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak-anak, dari teks bacaan itu, kita dapat mencari informasi penting melalui kata tanya apa untuk menanyakan hal atau benda, di mana
untuk menanyakan tempat, kemudian kapan untuk menanyakan waktu, dan siapa untuk menanyakan tokoh, mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, serta bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Coba anak-anak kalian kerjakan yang ada pada buku siswa halaman 3. Kemudian jawab pertanyaan yang ada dalam peta pikiran itu. Sajikan dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak, mari kita pelajari pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah pernapasan cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua, pernapasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trachea disebut tracheola. Trachea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trachea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel atau stigma. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke tracheola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga, pernapasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka.
Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Pada gambar kiri ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Yang keempat, pernapasan pada amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas dengan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana, dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, pernapasan burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trachea. Dari trachea, udara sebagian masuk paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan
memperkeras suara. Yang ketujuh, pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan pada mamalia terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda dan anjing di layar. Selanjutnya, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dari pertemuan ini dapat kita ambil simpulan, di antaranya informasi penting dapat diperoleh dengan menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Cacing bernapas dengan kulitnya yang basah dan berlendir. Serangga bernapas dengan trachea. Ikan bernapas dengan insang. Amfibi bernapas dengan insang saat di air dengan menggunakan paru-paru dan kulit saat di darat. Reptil bernapas dengan menggunakan paru-paru. Burung bernapas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Yang terakhir, mamalia bernapas dengan paru-paru. Anak-anak, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan perbanyak referensi, buku bacaan, dan perbanyak latihan soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.